Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara PMO tahun 2022, Pelatihan Manajemen Organisasi. Selamat datang kepada seluruh panitia, Bapak Ibu dosen, dan seluruh peserta yang menghadiri acara PMO. Untuk kali ini, saya akan membacakan atau menginformasikan terkait dengan rules atau aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta acara PMO tahun 2022. Untuk aturan pertama, acara pelatihan manajemen organisasi 2022 diadakan melalui via Zoom meeting. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan manajemen organisasi dari awal sampai di akhir acara. Para peserta memasuki Zoom pada jam 8 dengan format nama peserta. Ini mohon sangat diperhatikan. Peserta untuk rename-nya yaitu nomor urut underscore kelas underscore nama. Bisa dicontohkan dengan 001 underscore PFA 21 underscore Budi. Untuk panitia, divisi underscore nama, contoh acara underscore Budi. Dan untuk tamu undangan, BEM FMIPA ataupun BPM FMIPA dan HMJ Fisika, rename-nya yaitu nama lembaga underscore nama, contohnya Himafi underscore Budi. Seluruh peserta diwajibkan untuk menghidupkan kamera atau on-cam. Ini mohon sangat diperhatikan kepada seluruh peserta untuk diingat, jika tidak, maka tidak akan mendapatkan sertifikat. Alasan untuk sinyal tidak akan ditolerir. Untuk itu, peserta hendaknya mengkondisikan tempat strategis selama acara berlangsung. Peserta juga diwajibkan mematikan mikrofon, kecuali saat diperbolehkan acara. Selama kegiatan, peserta dilarang untuk makan dan minum saat acara berlangsung, merokok, rebahan, berkata kasar, berbahasa daerah, karena diwajibkan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan peserta juga dilarang untuk membuat keributan di dalam Zoom, serta mencoret-coret layar Zoom. Ini yang paling sangat untuk diperhatikan, jika melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan ditegur 1 kali. Jika masih tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat, akan dikeluarkan dari Zoom dan tidak mengikuti kegiatan. Peserta yang tidak mengikuti pelatihan PMO 22 tidak akan mendapatkan sertifikat dan mendapatkan surat bebas hima. Untuk mahasiswa BP21 sekarang. Aturan lainnya, untuk dress code, bagi peserta, laki-laki, baju ungu, celana hitam, perempuan baju ungu, jilbab hitam, dan rok hitam. Panitia, laki Oke, saya lanjutkan. Note-nya untuk semua, syarat mendapatkan sertifikat saya tegaskan sekali lagi, on-cam sepanjang acara, mengisi presensi pagi dan siang, dan mengikuti acara secara penuh. Jika tidak mengikuti acara, teman-teman tahu konsekuensi dari perilaku dan tindakan teman-teman, itu sertifikat dan surat bebas hima tidak akan didapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Udah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Departemen Fisika, Ibu Dr. MSI. Terhormat, undangan serta hadirin yang berbahagia dan yang teristimewa, peserta pelatihan manajemen organisasi tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara pelatihan manajemen organisasi tahun 2022 dengan tema meningkatkan semangat berorganisasi pasca pandemi melalui pelatihan manajemen organisasi tahun 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pelatihan manajemen organisasi Minggu 26 Juni 2022 dimulai. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Saudari Putri Ramadhani dan Saudari Habibatul Qaryah. Kepada mereka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqin layli wa qur'anal fajr.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى
سبيلا صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 84. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan kesombongan. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon mengambil
hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana oleh Ketua Pelaksana PMO 2022 kepada Wahyu Ramadan. Disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Baik, sebagai langkah pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kata-kata FIPA KMUNP Dr. Fatni Mufid SPD MSI selaku Sekretaris Departemen Fisika FIPA UNP, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing HMJ Fisika, dosen dan staf ahli Departemen Fisika Ormawa Selingkungan FIPA dan pengurus HMJ Fisika KMUNP. Dan terkhusus kepada panitia yang telah menyiapkan acara dengan sebaik mungkin, dan selanjutnya yaitu kepada peserta PMO 2022 yang telah menghadiri acara kita dan menyemarakkan. Tema acara kita yaitu meningkatkan semangat berorganisasi pasca pandemi melalui Manajemen Organisasi 2022 yang diikuti oleh mahasiswa Fisika 2021 dengan jumlah total 244 orang. Dan mengapa sih diperlukan pelatihan ini? Dalam organisasi dibutuhkan manajemen organisasi yang baik, usaha pencapaian yang lebih mudah. Dan dengan pelatihan PMO ini didapatkan semangat kembali untuk berorganisasi karena selama ini online dan hanya mental online. Diharapkan kepada mahasiswa sekarang untuk jadi offline, mental offline. Dan melalui kegiatan sehingga terjadi peningkatan wawasan berorganisasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, memberi wawasan berorganisasi kepada seluruh mahasiswa fisika tahun masuk 2021. Yang kedua, memberikan bekal ilmu dan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan terlibat dalam suatu organisasi kampus atau organisasi masyarakat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa organisasi yang berintelektual, kreatif, inovatif, dan berjiwa sosial yang tinggi. Membentuk seorang organisasi yang profesional dalam menyeimbangkan antara perkuliahan dan organisasi. Dan meningkatkan semangat berorganisasi kembali mahasiswa pasca pandemi. Dan di sini isi kegiatannya, yang pertama yaitu akan disampaikan materi dengan 3 topik. Yang pertama itu kepemimpinan yang akan dipandu oleh Bang Aditya Palevi SPD. Yang kedua itu manajemen organisasi dan event dipandu oleh Bang Junaidi Syam SPD, dan teknik lobi dan sidang yang akan dipandu oleh Bang Freddy Pratama. Dan harapan dari kami sebagai panitia pelaksana diharapkan kepada peserta untuk serius mengikuti acara ini dengan seksama, karena ini bekal kita untuk menghadapi perguruan tinggi dan dunia kerja. Dan diharapkan juga dari ilmu-ilmu yang didapatkan dipraktekkan dan jangan disimpan di dalam diri sendiri, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara, dan terima kasih kepada Ibu Bapak pembimbing yang membimbing kami menyiapkan acara ini. Dan
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan saya hanya manusia biasa dan memohon maaf jika ada kesalahan. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Kata sambutan oleh Ketua HMJ Fisika FMIPA KMUNP oleh Saudara Abdul Aziz. Kepada Saudara Abdul Aziz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna ma yarda. Baiklah, tidak lupa kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak yang tidak bisa kita sebutkan atau kita hitung satu persatu, dan juga dengan sholawat beriringan dengan doa selamat tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita dua pedoman untuk hidup bahagia, hidup indah di dunia ini, yaitu Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu Kepala Departemen, Ibu Dr. Ratna Wulan MSI, dan juga yang saya hormati Ibu Dr. Fatni Mufid SPD MSI, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembimbing Himafi UMP, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen staf laboratorium selingkungan FMIPA UMP, selingkungan Departemen Fisika, dan yang saya hormati pemateri pelatihan manajemen organisasi atau PMO tahun 2022, yang saya banggakan panitia yang sudah bekerja keras hingga acara kita ini dapat terlaksana perlahan akan membentuk karakter dan potensi diri kita lebih baik lagi. Tidak hanya aktif di perkuliahan, kita sebagai mahasiswa juga harus mengembangkan soft skill dan potensi diri kita. Salah satunya itu dengan memasuki organisasi-organisasi yang mana itu sesuai dengan passion kita, dan diharapkan dengan masuk ke organisasi tersebut semakin lama kita berorganisasi, kita akan mendapatkan pembaikan karakter dan lebih baik lagi ke depannya. Terus untuk itu sebelum untuk memasuki organisasi yang dimaksud, diperlukan juga bekal agar kita siap untuk bekerja sama dan siap untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Himafi UMP melalui Departemen Sosum mengangkat kegiatan pelatihan manajemen organisasi atau PMO 2022 sebagai bentuk pemberian bekal kepada adik-adik mahasiswa BP 2021 agar nantinya siap untuk terjun untuk berorganisasi. Pembahasan terkait PMO 2022 alhamdulillah telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Pelaksana kita, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing Himafi UMP yang mana berkat bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu dosen pembimbing pada hari ini alhamdulillah acara kita dapat terlaksana dengan baik. Serta tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, dan semoga semua amal yang dilakukan pada hari ini dan juga persiapan-persiapan sebelumnya itu dinilai dengan amal ibadah atas setiap jerih payahnya. Terus juga tidak lupa kepada untuk semua peserta PMO 2022, selamat mengikuti kegiatan PMO ini. Ambil semua ilmu dari pelatihan ini dan semoga dapat dijadikan bekal untuk adik-adik mahasiswa BP 2021 dalam berorganisasi ke depannya. Harapannya semua tujuan dari PMO ini tercapai dan ilmu yang disampaikan oleh pemateri juga dapat diserap dengan baik agar nanti ketika di suatu
saat diembankan amanah atau ikut bergelut dalam berorganisasi, kita tidak canggung lagi dan sudah memiliki dasar-dasar yang baik untuk berkembang baik ke depannya. Untuk akhir kata, apabila ada salah kata dari saya sebagai manusia, saya mohon maaf. Kebaikan dan kebenaran itu hanya dari Allah semata. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan, sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua Departemen Fisika, Ibu Dr. Ratna Wulan MSI. Kepada Ibu Dr. Ratna Wulan MSI, disilahkan. Terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Departemen Fisika, kemudian Ibu Ketua Prodi, mudah-mudahan hadir di ruang Zoom ini. Bapak Ibu pembimbing Hima, kemudian yang kita banggakan Ketua Himafi, Ketua Pelaksana, Pengurus Himafi, Ormawa, pemateri, dan tentunya mahasiswa peserta pelatihan PMO yang disampaikan tadi adalah angkatan 2021 yang hadir pada ruang Zoom ini. Yang paling utama dan tidak bosan-bosannya, marilah sering-sering kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur dan nikmat dan karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat karunia serta izinnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dengan keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Nah, selain itu, marilah kita juga sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mahasiswa yang berbahagia, di pagi yang cerah ini, seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Himafi. Jadi Himafi ini mengadakan pelatihan manajemen organisasi ya, atau disingkat PMO 2022 ya, tahun 2022, yang nanti akan dimentori oleh kakak seniornya yang berprestasi dan tentunya sudah berpengalaman dalam organisasi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, Ibu tambahkan sedikit, pelatihan ini tentu bertujuan memberikan wadah bagi sivitas akademika fisika untuk belajar mengenai manajemen organisasi secara keseluruhan. Kemudian juga mahasiswa akan dilatih juga bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya mahasiswa yang akan mengurus organisasi, terutama Himafi ya. Nah, jadi sumber daya mahasiswa yang sudah terlatih itu tentu nantinya akan mampu untuk menetapkan tujuan organisasi dari yang akan dimasuki nantinya. Nah, mereka juga akan mampu untuk mengembangkan rencana secara tepat dan juga mampu membuat suatu keputusan dengan cepat dan efektif, ya. Nah, kemudian tujuan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa perlu manajemen organisasi ini untuk mencegah dan mengurangi konflik di dalam suatu organisasi. Nah, sebuah konflik dalam suatu organisasi memang biasa atau sering muncul pada saat orang tidak jelas dengan peran mereka ataupun tugas-tugas yang terdapat, misalnya kekurangan yang mana tidak ada pemecahan masalahnya antara satu dengan lain. Nah, dengan melakukan pelatihan tersebut, tentu saja nantinya akan dapat menjalin suatu hubungan yang baik dalam lingkungan kerja dan menemukan solusi tentang permasalahan yang mungkin akan dihadapi nantinya. Nah, jadi pelatihan ini efektifnya nanti akan lebih produktif dalam menjalankan organisasi itu sendiri ya, ketika sudah masuk ke dalam organisasi sebenarnya. Nah, kemudian pada kesempatan ini, pada mahasiswa, Ibu sampaikan juga ya, mahasiswa di sini tidak hanya belajar di dalam kampus, ya. Tadi sudah sampaikan pentingnya organisasi. Nah, namun juga penting juga mahasiswa harus mau belajar di lingkungan di luar kampus. Nah, ini ada program namanya Merdeka Belajar. Nah, kesempatan belajar di luar kampus ini harus dimanfaatkan sebesar mungkin. Selain untuk menambah nilai, juga
mendapatkan pengalaman dan nantinya berguna untuk melanjutkan kuliah ataupun melamar pekerjaan. Karena sekarang diminta ada enggak istilahnya SKPI-nya tentang pengalaman di luar kampus, minimal 20 SKS. Nah, biasanya pengalaman dari kakak-kakak senior sebelumnya yang 20 SKS itu umumnya nilainya A. Jadi kesempatanlah mahasiswa semua di sini untuk mempersiapkan diri untuk belajar di luar kampus. Jangan tanggung-tanggung 20 SKS. Ketika mau keluar itu ambil langsung 20 SKS. Nah, berarti aman nilai untuk 20 SKS dan tentunya menambah pengalaman yang sesuai yang dengan yang diminati. Nah, kemudian untuk pengurus SIMA, Ibu sampaikan juga, mohon untuk melakukan terobosan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi mahasiswa. Kegiatan-kegiatan kalau bisa jangan diulang-ulang ya. Kalau yang tolong dilakukan feedback atau istilahnya analisis ya. Apa untungnya, apa nilai tambahnya. Nah, yang penting harus ada kontribusi kepada peningkatan prestasi dari mahasiswa. Nah, kita secara rata-rata dari laporan yang ada di fakultas, dari yang sering dilaporkan di fakultas itu jumlah prestasi mahasiswa dari jurusan fisika atau sekarang sudah berubah nama Departemen Fisika itu di bawah biologi, kimia, matematik, dan IPA. Ini rata-rata ya jumlah prestasi mahasiswa. Walaupun kemarin alhamdulillah kita ini nomor 1 prestasi mahasiswa berprestasi di MIPA itu 1. Nah, tapi harus melek dan harus aktif mencari di mana bagian-bagian yang bisa ditingkatkan mahasiswa dan diikut serta berjuang untuk mendapatkan prestasi baik di dalam maupun di luar negeri ya. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu sampaikan juga memang tertumpang harapan sangat besar mahasiswa jurusan atau departemen ke pengurus IMAI dan mahasiswa semua. Nah, Ibu percaya dengan kemampuan dari pengurus IMAFI yang baru ini bisa tercapai dengan baik. Baiklah mahasiswa semua, nah pada kesempatan ini atas nama jurusan, Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, panitia acara, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, semoga semua kebaikan yang telah mahasiswa lakukan, pengurus lakukan, untuk mendapat ganjaran pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum Ibu akhiri dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini dibuka secara resmi. Ya, demikian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demi berkahnya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Reki Putra. Kepada Saudara Reki Putra, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada kesalahan kakak, abang-abang, dan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya Rasulillah jama'i. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara pembukaan pelatihan manajemen organisasi tahun 2020 dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon berkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan adanya perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungi rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sesi dokumentasi. Hadirin dimohon mengaktifkan kamera pada fitur kamera Zoom masing-masing, dan dimohon kepada rekan panitia untuk memberi aba-aba. Baik, terima kasih moderator. Untuk sesi dokumentasinya kita mulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Untuk slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara pembukaan pelatihan manajemen organisasi Minggu 26 Juni 2022 selesai. Saya Munawarah Tanzila, pamit undur diri. Acara selanjutnya diserahkan kepada MC non-formal kita, Saudari Tiara Citra Amanda. Kepada Saudari Tiara Citra Amanda, disilahkan.
Oke, terima kasih Kak Zila sudah membuka acara kita secara formal dan memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan acara kita kali ini. Baiklah, pergi. Baiklah, mungkin Kak Ticitnya lagi bermasalah dalam jaringan ya, rekan-rekan semua. Ika Hendra terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya untuk rekan-rekan yang di Zoom ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun berada. Oke. Selamat datang di acara PMO Pelatihan Manajemen Organisasi 2022 yang bertemakan meningkatkan semangat berorganisasi pasca pandemik melalui Pelatihan Manajemen Organisasi 2022. Oke, adik-adik semua, untuk acara pelatihan ini wajib dan khusus ya buat adik-adik angkatan 2021. Nah, sebelumnya Kakak mau menyemangatkan adik-adik nih dengan slogannya PMO. Ya, nanti diikuti ya Kakak slogan dari PMO. Jadi pas Kakak bilang PMO 2022, aktif organisasi, jiwa pemimpin, hidup disiplin. Oke, Kakak ulang lagi. PMO 2022, aktif organisasi, jiwa pemimpin, hidup disiplin. Oke ya? Oke? Sudah siap? Nah, oke, Kak hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3.
PMO 2022 aktif berorganisasi, hidup disiplin. Oke, bagus. Oke, kakak mau ulang sekali lagi deh biar adik-adik lebih semangat lagi. PMO 2022 Aktif berorganisasi, hidup disiplin. hidup disiplin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tangannya. Ya, oke, udah semangat ya adik-adik ya. Ya harus semangat dong. Pasti ada yang ngantuk ya. Oke, udah sarapan apa belum? Udah. Belum, Kak. Belum, Kak. Gimana nih? Gimana nih kakak panitia, adik-adiknya belum sarapan? Boleh nggak sih sambil sarapan atau ada rules-nya? Tapi nggak apa-apa ya, harus tetap semangat. Karena di sini aku akan memoderasi acara ini dari pemateri pertama sampai pemateri ketiga. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik semangat, aku juga semangat seperti itu. Oke, nah untuk acara ini memang ada beberapa hambatan ya, tidak dilaksanakan secara offline. Sebenarnya excited banget kalau misalkan acara ini secara langsung gitu, biar kita bertatap muka gitu. Siapa sih nih adik-adik yang 2021 gitu, Kak kepengen lihat wajah-wajahnya gitu kan ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa gitu. Jangan khawatir, tidak menutup kemungkinan acara kita ini terlaksana. Dan sekarang ya terlaksana walaupun secara virtual online di Zoom meeting. Dan berkat seluruh panitia PMO yang sudah mengangkat acara ini dengan baik. Kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh panitia. Boleh tepuk tangan lagi untuk seluruh panitia PMO 2022? Nah, adik-adik, seperti yang Kakak bilang tadi, untuk acara pelatihan ini memang wajib dan diperuntukkan banget buat adik-adik mahasiswa fisika 2021. Kenapa sih Kak PMO ini wajib banget nih untuk kami gitu yang angkatan 2001 gitu? Ya, karena sangat bermanfaat buat adik-adik semua yang tujuannya menambah wawasan, cikal bakal adik-adik mengenal apa sih organisasi, bagaimana cara manage-nya, jiwa berorganisasi gitu ya. Apalagi adik-adik yang angkatan 21 ini nanti akan terjun ke dunia organisasi tersebut, apapun itu gitu. Baik itu juga di Himafi ya. Nah, dan pasti kepengen apa ya, ikut berorganisasi, menjadi panitia seperti ini juga gitu. Nah, adik-adik pasti harus tahu nih bagaimana dan apa yang harus kita perhatikan, perihal-perihal apa yang harus kita perhatikan dalam berorganisasi ini. Bagaimana cara memimpin, siapa yang mau jadi pemimpin nanti pasti ada ya yang mau menjadi pemimpin dalam organisasi. Siapa juga yang mau jadi anggota-anggotanya gitu ya. Jadi harus tahu cara memanage diri sendiri dalam berorganisasi dan teknik-teknik apa yang ada di dalam organisasi ini. Nah, adik-adik tepat sekali ada di acara pelatihan PMO 2022 ini. Jadi, adik-adik semua tetap semangat ya ikut acara ini sampai selesai dengan saya. Oke, aduh, kakak ini banyak ngomongnya sih, kok nggak ada kenalannya, nggak tahu nih kakaknya siapa sih namanya. Oke, untuk di layar udah tahu ya moderator Ika Sri Fahmi, tapi kakak perkenalin diri dulu dong sebelum lanjut ke berikutnya. Oke, perkenalkan nama kakak Ika Sri Fahmi, biasa dipanggil Ika, dari jurusan Fisika, Prodi Fisika NK kelas C, angkatan 2019. Nah, itu sedikit ya perkenalan dari kakak. Ya, mungkin banyak yang nggak tahu mungkin ya 2021 ini. Oke, salam kenal untuk adik-adik semua. Ya, nah pada acara ini kita dihadiri oleh 3 orang pemateri yang luar biasa nih adik-adik. Pasti udah pada tahu ya, siapa aja orangnya. 2 diantaranya alumni dan satunya itu senior kita. Oke, mungkin pemateri kita sudah ada yang hadir ya. Bang Aditya Valevi, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah Zoom kita pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan ya untuk materi pertama. Oke, kakak langsung aja, karena banyak bacot-bacotnya nanti, langsung aja kita ke materi pertama. Oke, untuk materi kita pertama ini, yaitu
kepemimpinan ya yang akan dijelaskan oleh Bang Aditya Falevi, SPD. Kita sapa terlebih dulu dong pemateri kita yang luar biasa pagi ini. Halo Bang Adit. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Bang Adit. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di mana nih Bang sekarang? Sekarang posisinya lagi di rumah di kampung. Di rumah. Oke, di rumah ya Bang ya. Jadi udah semangat dan standby ya Bang untuk menyampaikan materi kepemimpinannya untuk adik-adik semua. Ya, insya Allah siap. Insya Allah. Oke, nah adik-adik sebelum kakak mempersilahkan waktu dan tempat untuk Bang Adit menyampaikan materinya, kita mengenal terlebih dahulu nih siapa sih Bang Aditya Falevi ini. Nah, dibantu kakak panitia media, divisi media untuk share screen ya CV-nya Bang Adit. Oke, Kak Putri, thank you Kak Putri. Bisa di slideshow Kak Putri biar jelas adik-adiknya melihat CV dari Bang Aditnya. Oke, udah sudah ada di layar ya adik-adik semua. Jelas ya? Oke, nah kalau langsung aja. Nih, ini dia CV dari Bang Aditya Falevi. Sudah terpapang jelas foto yang gagah ini. Nah, untuk nama yaitu Aditya Falevi. Abang ini biasa dipanggil Bang Adit ya, atau Bang Aditya. Abang ini lahir di Mukai Hilir. Nah, siapa nih yang satu kampung sama Bang Adit? Ini dia, Bang Adit, di Mukai Hilir pada tanggal 8 April 1999. Untuk alamat Bang Adit sendiri di Jalan Mukai Hilir, Sungai Langkap, Kerinci. Oke, kita masuk ke background education ya, Bang Adit. Ada formal dan non-formal nih. Nah, untuk pendidikan formalnya Bang Adit sendiri, mulai dari SD. Jadi Abang Adit ini SD masuk di tahun 2005. Nah, di Mukai Hilir, SDN 78, garis miring 3 Romawi. Aduh, banyak juga nih aku nyebutin. Kemudian SMP dan SMA-nya Bang Adit sekolah di Kerinci. Untuk SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 4. Ini siapa yang sama juga nih sama Bang Adit nih? Yang satu kampung sih ada yang sama sekolahnya ya. Oke, terus tamat SMA 2017 melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Padang dengan prodi Pendidikan Fisika dari 2017 sampai dengan 2021. Jadi Bang Adit tamat wisudanya tahun kemarin ya. Nah, udah tamat wisuda tahun kemarin, lanjut lagi nih Abang Adit kayaknya S2 ya? Ya, S2 dari 2021 sampai sekarang di Universitas Negeri Yogyakarta di Magister Pendidikan Sains. Wow, luar biasa. Oke, tidak hanya formal ya, pendidikan formal, Bang Adit juga ada pendidikan non formalnya. Apa itu? Ini kursus komputer di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesional Nusantara atau LP3N Kerinci, lulusan bersertifikat. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Adit. Oke, nah kita lanjut. Ini ada organization experience Bang Adit. Bang Adit pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika, HMJ Fisika, FMIPA UNP tahun 2020. Oh, Bang Adit pernah jadi Ketua Himafi nih di tahun 2020. Kemudian pernah juga menjadi Wakil Ketua Himafi, ulang lagi, pernah menjadi Wakil Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Sekudung, Sumatera Barat, HPMTS Sumbar di tahun 2020. Wow, dua sekalian ya, Ketua Himafi, ini jadi Wakil HPMTS Sumbar di tahun yang sama, luar biasa sekali. Kemudian pernah juga menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh FMIPA atau IMKS FMIPA di tahun 2019. Nah, gila ya, luar biasa banget ya untuk pengalaman organisasinya Bang Adit. Nah, dibalik dari pengalaman itu juga, pengalaman organisasi, Bang Adit juga ada pengalaman kerja nih. Apa itu? Menjadi tutor fisika di Lembaga Pembina Angkatan Muda atau LPAM ya, Kurs Semuruk di Kerinci. Banyak banget ya
Luar biasa banget, luar biasa banget. Nah, dari pengalaman-pengalaman Bang Adit tadi, pastinya dong ada skill yang dibidangi oleh Bang Adit sendiri. Apa aja itu? Pertama itu ada dari Microsoft Office ya, kemudian video editing, bisa app meet investor, kemudian social media management. Nah, itulah kemampuan dari Bang Adit sendiri. Tak hanya itu, Bang Adit juga punya hobi nih, hobinya berolahraga dan fotografi. Siapa yang sama Bang Adit? Nanti bisa sharing sama Bang Adit nih. Kalau hobi yang sama ya, sharing-sharing hobi bareng melalui apa? Ini ada kontak personnya Bang Adit. Ya, sekalian WA ya Bang Adit ya, untuk nomor HP-nya. Yang mau menghubungi Bang Adit, mau sharing-sharing, bisa nih, ada nomor HP-nya, ada emailnya juga, sosial media juga ada nih. Bang Adit punya FB di Aditya Falevi, bisa tuh. Ataupun Twitter di @adityafalevi18. Kemudian ada Instagramnya juga, jangan lupa di-follow nih Bang Aditnya di @aditya_FHLVI08. Tidak hanya itu, juga ada YouTube Bang Aditnya di Aditya Falevi. Bisa ditonton tuh YouTube. Oke. Itulah perkenalan dari pemateri pertama kita. Jadi udah kenal ya siapa itu Bang Aditya Falevinya. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung aja nih mempersilahkan pemateri pertama kita untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Oke, Bang Adit, dipersilakan kepada Bang Aditya Falevi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen organisasi pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan buat baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan Departemen Fisika, Ibu Dr. Ratna Wulan MSI, beserta dengan Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Dr. Fatni Mufid MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Pembimbing Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika, Bapak Ibu dosen beserta staf Jurusan Fisika FMIPA UNP, kemudian Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika periode 2022, dan pimpinan Ormawas lingkup FMIPA, kemudian Ketua Pelaksana Pelatihan Manajemen Organisasi beserta dengan anggotanya, dan tentunya yang saya banggakan adik-adik yang sangat luar biasa peserta Pelatihan Manajemen Organisasi. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, nama saya Aditya Falevi, lahir di Kerinci, tepatnya pada tanggal 8 April tahun 1999. Untuk pendidikan, alhamdulillah di tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus, sudah dinyatakan lulus dari jurusan Fisika UNP, tepatnya pada Prodi Pendidikan Fisika. Kemudian diwisuda pada bulan Oktober 2021, kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta pada Prodi Magister Pendidikan Sains. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita langsung saja pada materinya. Untuk share screen mungkin bisa dibantu oleh panitia. Nah, ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ya ini tadi untuk gambaran singkat profil dari perkenalan singkat dari saya. Baik, mungkin dilanjutkan di slide kedua. Nah, pada kesempatan ini saya diundang oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika, tentunya melalui panitia yang sangat luar biasa ini, untuk memberikan pengalaman ataupun materi tentang kepemimpinan. Nah, baik, silakan lanjut ke slide berikutnya. Nah, jika kita tinjau nama kegiatan kita pada pagi hari ini,
yaitu pelatihan manajemen organisasi. Nah, nama kegiatannya yaitu pelatihan manajemen organisasi. Sedangkan materi pertama yang kita bahas itu adalah tentang kepemimpinan. Nah, tentu muncul pertanyaan, mengapa pada pelatihan manajemen organisasi ini perlu kita bahas tentang kepemimpinan? Apakah dalam organisasi ini ada kaitannya dengan aspek kepemimpinan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba adik-adik perhatikan the slide. Nah, pertanyaannya, who are they? Siapa mereka? Nah, supaya pembicaraan kita tidak monoton atau tidak satu arah, nah saya minta satu orang dari peserta untuk memberikan ide atau memberikan tanggapan siapa potret yang ada di slide tersebut. Ya, silakan satu orang dari peserta. Halo. Halo, bagaimana peserta pelatihan manajemen organisasi? Apakah ada yang tahu siapa tokoh-tokoh yang ada di gambar tersebut? Izin menjawab, Bang. Ya, silakan. Tokoh-tokoh yang ada di gambar ini adalah Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Presiden keduanya, kemudian Presiden ketiga, Presiden keempat, Presiden kelima, Presiden keenam, dan Presiden ketujuh sampai ke Bapak Joko Widodo sampai saat sekarang. Ya, baik, terima kasih kepada Rizikul Ikram. Nah, mohon ditampilkan lagi slide-nya kepada panitia. Nah ya, benar ya. Tokoh-tokoh yang ada di slide tersebut merupakan pemimpin atau presiden dan pernah menjadi presiden dan sedang menduduki kursi kepresidenan Republik Indonesia. Nah, artinya beliau-beliau ini pernah menjadi seorang pemimpin dan ada yang sedang menjadi seorang pemimpin suatu organisasi di mana organisasinya adalah negara Indonesia. Nah, jika kita lihat dalam lingkupnya lebih kecil, misalnya kita ambil contoh seorang gubernur. Nah, pertanyaannya siapa itu gubernur? Nah, gubernur itu adalah orang yang memimpin di tingkat provinsi. Kemudian contoh lain misalkan bupati atau wali kota. Nah, siapa itu bupati atau wali kota? Beliau adalah orang yang memimpin di tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah yang dinamakan pemimpin itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki jabatan di suatu organisasi atau di suatu institusi? Tentu jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Kita contohkan saja misalnya seorang ayah atau seorang bapak di rumah. Nah, apakah seorang ayah itu adalah seorang pemimpin? Nah, jawabannya adalah iya, ayah adalah seorang pemimpin bagi keluarganya. Contoh lain, misalkan kita sebagai seorang individu, apakah kita sebagai individu adalah seorang pemimpin? Jawabannya adalah iya, kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengelola atau memanajemen bagaimana tindakan kita, bagaimana kita memanajemen waktu, kita bertanggung jawab atas apa yang tujuan yang akan kita capai untuk kedepannya. Nah, dari ilustrasi tersebut saya harap adik-adik semua paham bahwa dalam suatu organisasi itu diperlukan seorang pemimpin. Dan dalam organisasi itu terdapat aspek yang sangat penting, yaitu adalah aspek kepemimpinan. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ya, baik, sekarang kita masuk kepada intinya, apa itu kepemimpinan? What is leadership? Nah, di sini sudah disajikan beberapa definisi tentang apa itu kepemimpinan. Definisi pertama, kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai suatu interaksi antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya
untuk mengubah dan memberdayakan perilaku orang yang dipimpin tersebut. Nah, sehingga mereka atau anggota tersebut mampu untuk memimpin dirinya sendiri dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi dan tujuan pribadi. Nah, kemudian definisi lain menyebutkan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Nah, kepemimpinan ini juga bisa diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oke, lanjut, panitia. Nah, kepemimpinan ini juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Nah, di mana perbuatan tersebut berdasarkan kepada akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus. Nah, kemudian saya di sini mengutip dari Stephen Robbins dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 2003, di mana dia menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Nah, artinya di sini, pemimpin yang memiliki keterampilan atau kemampuan kepemimpinan, dia mampu untuk mempengaruhi anggota kelompoknya dalam rangka menuju tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, maka dari definisi-definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu keterampilan atau kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, maupun anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau kelompok tersebut. Oke, baik, lanjut. Nah, kemudian di dalam suatu organisasi itu terdapat dua aspek penting, yaitu ada aspek kepemimpinan dan aspek manajemen. Untuk aspek manajemen ini tentu nantinya akan dibahas lebih mendalam oleh pemateri kedua, di mana topiknya itu tentang manajemen, organisasi, dan event. Nah, tapi sekilas kita harus melihat dulu bagaimana perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Nah, dikutip dari John Carter dari Harvard Business School, manajemen itu dia berkaitan dengan penanganan kerumitan. Nah, di mana manajemen yang baik itu akan menghasilkan tatanan dan konsistensi dengan menyusun rencana-rencana formal. Kemudian merancang struktur organisasi yang ketat dan memantau hasil melalui pembandingan dengan rencana. Nah, sebaliknya, kepemimpinan itu dia menyangkut dengan penanganan perubahan, di mana para pemimpin itu menetapkan arah dengan menyusun suatu visi masa depan, kemudian mereka menyatukan orang-orang dengan mengkomunikasikan visi tersebut dan mengilhami mereka agar mampu mengatasi rintangan-rintangan. Nah, artinya di sini aspek kepemimpinan dan aspek manajemen itu adalah dua hal yang berbeda. Namun pada suatu organisasi terkadang itu sering dikacaukan antara pengertian dari kepemimpinan dan manajemen. Nah, di mana di sini kepemimpinan itu dia lebih kepada keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggota-anggotanya untuk mencapai visi masa depan. Sementara manajemen itu dia adalah sebuah proses mengelola kerumitan-kerumitan yang ada di dalam suatu kelompok atau suatu organisasi. Oke, lanjut. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan di sini ada 4 gambar di slide, di mana ini merupakan gambar aksi atau demo mahasiswa atau protes terhadap pemimpin. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada adik-adik, kira-kira apa penyebab dari semua aksi yang terjadi pada gambar? Nah, di sini saya minta adik-adik itu melihat bukan dari konteks masing-masing gambar, tetapi lihatlah secara umum atau penyebab secara umum dari semua aksi yang terjadi pada gambar. Nah, sekali lagi saya minta adik-adik satu orang untuk memberikan ide tentang penyebab umum peristiwa-peristiwa yang ada pada gambar. Boleh silakan satu orang menyampaikan ide. Oleh ketua angkatan, ketua kelas, atau siapa saja dari peserta pelatihan manajemen organisasi, silakan.
Ya, salah tidak apa-apa ya, salah tidak ada hukumannya. Benar, alhamdulillah kita melatih keberanian adik-adik untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Gimana? Ada satu orang yang bisa memberikan ide? Ya, silakan Yafiatul Nabila. Silakan. Baiklah Bang, di sini menurut saya hal itu demo tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan dari suatu organisasi, di mana organisasinya merupakan sebuah negara yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, mahasiswa di sini demo karena tidak tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Sekian Bang, terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada Yafiatul Nabila. Ya, tadi teman kita Yafiatul Nabila menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena tidak tercapainya suatu tujuan atau beberapa tujuan dari organisasi sehingga terjadinya protes oleh mahasiswa. Nah, jawabannya benar. Nah, namun di sisi lain itu terdapat juga penyebab secara umum aksi protes-protes terhadap pimpinan. Nah, di sini terjadinya karena adanya ketidakpercayaan dari pengikut terhadap pemimpin. Nah, jadi karena adanya ketidakpercayaan tersebut, kemudian dilancarkanlah protes oleh anggota-anggota kepada pemimpinnya. Nah, dengan begitu dapat kita petik bahwa suatu kepercayaan itu sangat penting di dalam suatu kepemimpinan. Nah, panitia bisa lanjut slide berikutnya. Halo panitia. Nah, kepercayaan ini dalam suatu organisasi merupakan suatu fondasi. Nah, ini saya kutip dari Stephen Robbins bahwa kepercayaan itu merupakan fondasi dari organisasi atau kepemimpinan. Nah, tanpa adanya kepercayaan, maka organisasi tersebut itu akan mengalami berbagai kendala-kendala terutama dalam hal kepemimpinan. Kemudian apa sih itu kepercayaan? Nah, kepercayaan itu dapat diartikan sebagai pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak secara oportunistik melalui kata, tindakan, atau keputusan. Artinya ketika kita memberikan kepercayaan, berarti kita memberikan harapan yang positif terhadap orang yang kita percayai dengan harapan mereka tidak bertindak secara oportunistik baik melalui kata, tindakan, ataupun keputusan yang mereka buat. Kemudian kepercayaan ini memberikan peluang bagi kekecewaan atau pengambilan manfaat dari kepercayaan itu. Kemudian kepercayaan juga merupakan kesediaan untuk mengambil risiko. Artinya ketika kita memberikan kepercayaan, kita sudah bersedia untuk mengambil risiko, bisa saja kita dicurangi atau dikhianati oleh rekan yang sedang kita percayai. Kemudian jika kita lihat lebih, kepercayaan ini dia berhubungan dengan historis atau sampel-sampel peristiwa sebelumnya. Contoh saja misalkan ketika kita berada di suatu organisasi, ketika kita baru saja mengenal individu-individu, tentu akan sangat mungkin kita tidak bisa langsung memberikan kepercayaan sepenuhnya. Tetapi kepercayaan ini bisa bertambah sedikit demi sedikit dan berakumulasi seiring berjalannya waktu. Nah, baik lanjut panitia. Nah, kemudian ini perlu adik-adik perhatikan dengan baik. Nah, karena di sini saya akan memberikan 5 kunci atau dimensi kunci yang melandasi konsep kepercayaan. Nah, hal ini dapat adik-adik terapkan nantinya ketika adik-adik berorganisasi ataupun ketika adik-adik berada di dunia kampus maupun di luar kampus dan di dunia kerja. Karena ketika kita sebagai seorang individu berada pada lingkungan sekitar, tentu kita mengharapkan orang lain dapat memberikan kepercayaan. Nah, bagaimana sih cara untuk mendapatkan kepercayaan? Bagaimana kita bisa dipercayakan oleh orang sebagai seorang pemimpin? Di sini setidaknya ada 5 dimensi yang harus kita miliki.
Nah, yang pertama yaitu dimensi integritas. Nah, untuk diberikan kepercayaan, kita harus memiliki dimensi integritas. Dimensi integritas ini dia merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Nah, dimensi integritas bagi seorang pemimpin adalah dimensi yang paling penting jika dibandingkan dengan dimensi-dimensi yang lainnya. Karena kejujuran dan kebenaran dari seorang pemimpin itu adalah fondasi bagi kepercayaan. Karena akan sangat bukan tidak mungkin jika kita tidak jujur, jika kita tidak berkata dengan benar, maka anggota-anggota atau kelompok tersebut akan tidak percaya kepada seorang pemimpin. Kemudian dimensi kunci yang kedua yang melandasi konsep kepercayaan kepada seorang pemimpin ataupun sebagai individu yaitu adalah dimensi kompetensi. Nah, dimensi kompetensi ini dia mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis serta interpersonal. Nah, artinya ketika seorang pemimpin ataupun seorang individu ingin dipercayai oleh anggota ataupun kelompoknya, dia harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang apa yang dia bicarakan atau tentang apa yang akan dia kerjakan. Nah, ketika kita memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang apa yang akan kita bahas tersebut, di sanalah muncul suatu kepercayaan dari anggota-anggota atau pengikutnya. Kemudian untuk diberikan kepercayaan, seorang pemimpin juga harus memiliki dimensi konsistensi, yaitu yang berkaitan dengan kehandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan. Artinya seorang pemimpin yang ingin dipercaya itu dia harus konsisten. Dia konsisten dalam apa yang dikatakannya atau apa yang diucapkannya, dan dia konsisten dalam apa yang diperbuat atau diupayakannya. Artinya ada kesinambungan atau keselarasan antara kata-kata ataupun antara ucapan dengan perbuatan yang dilakukannya. Kemudian seorang pemimpin dia harus memiliki dimensi loyalitas. Nah, loyalitas ini dia berkaitan dengan keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan. Artinya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus siap untuk melindungi dan menyelamatkan anggota yang kita pimpin tersebut. Nah, contohnya ketika kita berada di dalam suatu organisasi, misalkan, anggaplah posisi kita sebagai ketua di suatu organisasi atau di suatu kepanitiaan. Nah, ketika terdapat kendala-kendala di bawah, yang bertanggung jawab kepada pimpinan yang di atas itu adalah seorang pemimpin. Dia bersedia melindungi anggota-anggotanya, menyelamatkan wajah-wajah anggotanya demi kebaikan organisasi atau demi tercapainya tujuan. Nah, itulah hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian seorang pemimpin atau seorang individu yang ingin diberikan kepercayaan, dia harus memiliki dimensi keterbukaan. Nah, dimensi keterbukaan ini dia berkaitan dengan memberikan kebenaran yang nyata. Artinya ketika kita sebagai seorang pemimpin, kita itu harus memiliki sifat terbuka. Nah, artinya apa saja yang ada di organisasi, baik itu masalah administrasi dan sebagainya, kita harus bisa memberikan keterbukaan atau kebenaran yang nyata atau fakta-fakta yang ada sehingga orang bisa melihat dengan seksama apa yang sedang terjadi. Nah, ketika itulah kita sebagai seorang pemimpin akan dipercayai oleh anggota-anggotanya. Nah, hal ini tentu sangat bermanfaat bagi adik-adik, baik itu misalkan adik-adik masih di dunia kampus, ketika adik-adik berorganisasi, baik organisasi tingkat jurusan misalnya, ataupun fakultas dan bahkan universitas, ataupun ketika adik-adik berada di luar kampus, di masyarakat luas, nah adik-adik harus paham betul dengan 5 dimensi kunci ini supaya adik-adik bisa diberikan kepercayaan oleh orang-orang sekitar. Baik, lanjut panitia. Nah, kemudian kepemimpinan ini dia memiliki berbagai fungsi. Nah, yang pertama fungsi kepemimpinan itu adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena ketika kita berperan sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu membuat rencana-rencana masa depan yang dituangkan dalam visi yang harus kita capai. Nah, apa manfaat dari fungsi perencanaan ini? Yang pertama yaitu perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk pedoman apa yang akan dilakukan. Nah, artinya ketika seorang pemimpin
dia melakukan perencanaan, dia harus memikirkan dan menganalisis situasi yang sedang terjadi, barulah dia tetapkan suatu pedoman tentang apa yang akan dia lakukan. Kemudian yang kedua, perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan, disertai keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan dicapai. Lanjut. Artinya ketika menjadi seorang pemimpin, dapat segera ditemukan dan diselesaikan. Kemudian kepemimpinan dia juga memiliki fungsi pengambilan keputusan. Nah, bagi seorang pemimpin yang memiliki keterampilan atau kemampuan kepemimpinan, dia itu mampu untuk mengambil keputusan secara cepat. Nah, karena terkadang dalam suatu organisasi itu sangat sering pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menunda-nunda. Nah, sehingga masalah-masalah yang terjadi itu dapat melebar kemana saja. Nah, untuk metode pengambilan keputusan itu ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama secara individu oleh pemimpin, kemudian dapat melalui kelompok, tim atau panitia. Nah, pengambilan keputusan juga dapat dilakukan oleh dewan, komisi, melalui referendum, dan mengajukan usul tertulis, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menyediakan cuplikan video tentang bagaimana secara umum karakter-karakter dari seorang pemimpin. Nah, silakan adik-adik menyimak dan mengobservasi dengan baik apa yang disampaikan dalam video tersebut. Silakan panitia untuk memulai